Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita kembali ke informasi lainnya, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Presiden Jokowi ditanggapi beragam. Pihak Rektorat meminta BEM untuk mematuhi koridor hukum, sementara politikus Senayan menilai kritik tersebut masih dalam tahap wajar. Unggahan media sosial BEM UI yang berisi kritikan terhadap pemerintah menuai polemik. Dalam unggahan tanggal 26 Juni tersebut, BEM UI menggambarkan Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Diiringi dengan keterangan bahwa perkataan Presiden dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Buntut unggahan tersebut, pihak Rektorat langsung memanggil pengurus BEM UI. Kepala Humas Universitas Indonesia, Amelita Lucia mengatakan pemanggilan itu merupakan langkah pembinaan. Pihak Rektorat mendukung kritik sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun kritikan tersebut hendaknya disampaikan sesuai koridor hukum. Anggota Dewan angkat bicara terkait kritikan BEM UI. Anggota DPR fraksi PAN, Edi Suparno menyatakan kritik tidak bisa dilempar sembarangan. Menurutnya, kritik yang baik adalah kritik yang disampaikan sesuai adat ketimuran serta mengandung argumentasi intelektual. Saya kira itu mungkin bagian dari meme saja, ya. Tetapi apakah meme tersebut melanggar hukum? Nah, biarkan aparat hukum yang menilai. Ya, apakah meme itu kemudian dianggap tidak patut, ya, dianggap melanggar etika? Ya, saya kira kita juga sudah bisa menilai, ya. Ya, kami berharap bahwa justru intelektualitas itu harus keluar dari kampus-kampus, termasuk dalam hal ini Universitas Indonesia, sehingga penyampaian pendapat, pandangan, kritikan itu juga disampaikan secara intelektual, ya, dengan bahasa dan kajian akademis. Sementara anggota DPR fraksi P3 Arsul Sani menilai, Rektorat seharusnya memberikan ruang bagi mahasiswa dalam menyatakan pendapat. Ia juga menegaskan bahwa kritikan BEM UI bukanlah penghinaan terhadap Presiden. Kira yang harus dilakukan perguruan tinggi seperti UI itu kemudian membuka atau memberikan atau menciptakan ruang dialog. Apa sih yang sebetulnya jadi concern mahasiswa? Apa yang mereka maksud dengan katakanlah kings of lip service itu? Mana yang lip service-nya? Kan kita dengar. Istana enggan berkomentar terkait kritik BEM UI. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab pimpinan universitas. Kritikan dari BEM UI bukan pertama kali menimpa Presiden Jokowi. Presiden pernah diberikan kartu kuning saat menghadiri Disnatalis ke-68 Universitas Indonesia pada 2018 lalu. Ketua BEM saat itu Zadi Taqwa diamankan oleh Pas Pampres namun tidak diproses hukum. Jokowi pun tidak ambil pusing dan melanjutkan acara sampai selesai. Tim Liputan Metro TV. Lantas, apa respon Istana atas polemik kritik dari BEM UI? Telah bergabung dari luar studio tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ali Mokhtar Ngabalin, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afi, apa kabar? Kabar baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ngabalin, sejauh ini apakah Presiden Jokowi sudah melihat postingan dari BEM UI yang menjadi polemik? Presiden seperti biasanya punya konsentrasi full menangani pandemi. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau mengkomunikasikan penanganan COVID ini dengan Satgas, dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota. Hampir-hampir saya mau bilang bahwa Presiden tidak punya waktu lagi untuk mengurus yang tidak mendatangkan faedah dan manfaat untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Mengapa Anda mengatakan ini tidak berfaedah, tidak bermanfaat, bahwa ini juga sebuah kritik dari BEM Universitas Indonesia dan didukung juga cukup banyak oleh netizen dan juga BEM dari universitas yang lain, Bang Ngabalin? Presiden menghabiskan waktu dengan konsentrasi full dan penuh dalam penanganan COVID-19 termasuk varian baru. Kalau soal adik-adikku dari BEM UI bukan hal yang pertama kali, hal yang untuk kesekian kali dan biasa. Kalau kita menyebutkan mahasiswa itu ada dua variabel penting yang melekat pada diri mahasiswa. Yang pertama itu adalah kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan wawasan yang kita tahu. Anak UI loh Mbak Afi, kita ini iluni. Yang kedua
mereka memiliki daya kritis yang tinggi. Tetapi dalam era demokrasi ini, dua hal itu didukung juga dengan dua hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah kemampuan menganalisa dengan baik, dan yang kedua itu adalah kemampuan untuk bisa memahami dan melihat perkembangan demokrasi. Itu yang paling penting dalam ciri mahasiswa, apalagi mahasiswa Universitas Indonesia, BEM-nya maksud saya. Ya. Jadi normal aja itu Mbak Afi. Berarti meme Jokowi the King of Lip Service masih dinilai wajar atau sudah dinilai keterlaluan, termasuk apa sikap dari KSP menanggapi pemanggilan dari pihak universitas. Kita bahas usai jeda. Bang Ngabalin tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kami lanjutkan dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ngabalin, kita lanjutkan. Jadi Anda lihat bahwa kritikan ini bukan cuma meme-nya ya, tapi isi kritikannya. Salah satunya saya bacakan, katanya ingin memperkuat KPK tapi ujung-ujungnya ada tes TWK. Katanya rindu di demo tapi ketika ada demo dibubarkan. Kurang lebih seperti itu. Anda mungkin sudah membaca lebih jauhnya gitu. Apa tanggapan Anda? Menurut Anda ini kritikan yang masih wajar atau sudah dinilai keterlaluan? Makanya tadi kan Bang Ali bilang bahwa kalau dia menyoroti masalah KPK, maka dia harus mendalami dulu Undang-Undang 19 tahun 19, PP-nya terkait dengan pengalihan pegawai KPK kepada ASN. Ini udah selesai. Jadi kalau nanti itu menjadi ukuran dari teman-teman mahasiswa, berarti ukuran intelektualnya nanti dipertanyakan oleh publik. Kenapa begitu? Karena mahasiswa itu adalah representasi dari masyarakat. Makanya dia punya jiwa kritis yang tinggi. Kan kita pernah lewati itu masa itu. Nah, tapi karena di alam demokrasi ini, maka dua hal tadi yang saya katakan. Ketajaman kemampuan intelektualnya menjadi ukuran terhadap identitas dari mahasiswa. Dan yang kedua itu adalah ketinggian peradaban moral. Dari diksi, frase, narasi yang dipakai, kan sekarang sudah ada di publik. Nanti masyarakat yang menilai, karena Jokowi itu adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia, gitu loh. Nah sekarang terserah, tetapi sebagai anak alumni Universitas Indonesia. Tapi saya wawancara Anda sebagai KSP. Iya, tapi kan... Ya. Semua alumni Universitas Indonesia itu di mana-mana kan selalu terukur karena kemampuan intelektualnya kan gitu. Termasuk ketika pihak BEM dipanggil oleh pihak universitas, dijatakan melanggar peraturan yang ada dan akan diberikan pembinaan. Sudah tepatkah Anda? Karena jangan sampai kemudian kampus seakan-akan membungkam suara mahasiswa. Banyak juga kritikan yang disampaikan di berbagai saluran, salah satunya adalah di media sosial yang menyoroti hal pemanggilan dari pihak universitas kepada pihak BEM UI. Bang Ngabalin. Ya, kalau universitas itu kan terkait dengan masalah tridharma perguruan tinggi. Salah satu yang menjadi pokok itu kan adalah mahasiswa. Saya kira itu adalah tanggung jawab internal yang kita memberikan apresiasi. Dan saya yakin kawan-kawan adik-adik BEM UI pasti mengerti bahwa apa yang dilakukan. Karena salah satu ciri yang melekat juga pada mahasiswa itu adalah kemampuan organisatoris yang mereka miliki. Sehingga wawasan, pengalaman, intelektual, moralitas yang dimiliki juga akan bisa terukur. Makanya saya kenapa tadi menggunakan identitas sebagai alumni Universitas Indonesia, iya, karena terukur kita sejak kuliah sampai dengan hari ini bisa ada di berbagai kementerian dan lembaga dan swasta. Jadi saya kira... Bang Ngabalin, tradisi kritik itu kan tradisi yang baik di alam demokrasi. Kritik seperti apa yang dinilai akan didengarkan oleh istana, mengingat bahwa peran mahasiswa memang harus kritik dan harus kritis dan semua pihak harusnya bisa menyampaikan pendapat mereka. Ya, kalau kritik itu maka dia harus memberikan data-data dan fakta-fakta, kemudian memberikan masukan yang konstruktif. Bapak Jenderal TNI Muldoko di kantor staf Presiden itu membuka ruang selebar-lebarnya dengan satu acara yang namanya KSP Mendengar. Seringkali kami menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kalau ada data-data yang dimiliki oleh teman-teman BEM, monggo di mana-mana tempat. Jadi kalau dia mengkritik satu masalah, dia pegang data dan fakta, kemudian mengemukakan itu kepada ruang publik atau kepada kami atau juga kepada Presiden. Tidak ada masalah.
Tetapi kalau dia menggunakan data-data yang tidak benar atau dia membaca dari data-data dan yang tidak akurat informasinya, nanti publik juga yang memberikan penilaian pada akhirnya kepada mahasiswa, gitu loh pengertiannya. Baik, Bang Ngabalin, saya minta tanggapan Anda. Pertama, pihak BEM mengatakan tidak akan menghapus postingan itu. Kemudian menyusul kembali sebuah hal yang kontroversi ketika akun medsos sejumlah pengurus BEM UI diretas. Adakah kejadian ini menurut Anda berkaitan supaya tidak ada pihak yang juga terus memanaskan situasi? Ya, saya kira begini. Ini sekarang sudah menjadi konsumsi publik. Kita berharap ketika nanti teman-teman yang merasa diretas, dia punya WA dan lain-lain sebagainya atau Instagram, monggo. Negara kita negara hukum, ada kepolisian berdiri di atas kepentingan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau mereka merasa dirugikan, monggo, dia bisa menempuh jalur hukum dengan baik. Tapi saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa, biarlah itu menjadi bagian yang nanti dievaluasi dan publik akan memberikan penilaian. Tidak saja kepada mahasiswa, tapi tentu saja akan memberikan penilaian terhadap institusi yang kita cintai, Universitas Indonesia. Tidakkah ini Anda khawatir bola panasnya kemudian jadi ke pihak istana lagi ketika kemudian akun medsos dan akun pribadi dari beberapa pengurus BEM UI ini diretas? Enggak, kalau sekarang kan pemerintah dan istana dan Bapak Presiden, lagi-lagi saya mau tegaskan bahwa kita berada dalam suasana yang luar biasa pandemi dengan varian baru. Jadi sungguh-sungguh dari pagi sejak sampai sore ini kami tadi di kantor, kemudian menemani Bapak Kepala Staf dan lain-lain, terus memperhatikan perkembangan COVID dengan varian baru. Karena itu biarlah ini menjadi bagian yang dikonsumsi oleh publik, dan saya ingin mengatakan bahwa biar masyarakat yang nanti memberikan penilaian, apakah apa yang dinilai oleh mahasiswa BEM UI dengan sebutan frase, dengan diksi yang mereka pakai, apakah cocok dan layak untuk Bapak Presiden atau tidak. Itu saja sebetulnya Mbak Afi. Baik, terima kasih tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin. Terima kasih atas waktu dan keterangan Anda di Prime Time News.